Yo, salam sahabat, balik lagi ke Bicara Hidup. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama salah satu one of my friend. Kita udah kenal lama, tapi ada beberapa dari pengalaman hidup beliau yang bisa kita ambil dan bisa pelajarin. Jadi hidup tuh nggak cuma gini-gini aja, guys. Oke, penasaran? Stay tune. Alright, here we go. Brother, udah lama kita nggak jumpa ya. Oi. Boleh perkenalkan diri lu nih, bro? Hai semuanya, nama saya Dion. Kenal Komik karena Diecast. Diecast ya, Gara-gara Diecast. Ya, jadi temenan akhirnya gara-gara Diecast. Ini tahun berapa ya kita kenal? Kenalnya 2017. 2017 ya? Ya, 2017. Iya. Dulu jadi dia dulu nih Kaseman. beli ban karet ya. Iya. Beli ban karet dari situ. Nah, satu dua hal yang gue lihat ya dari hidup lu ya, bro. Like there's a things yang mungkin kita bisa bagi nih sama di acara ini ya, di konten gue yang ini kita mau ngelihat sisi gimana sih setiap orang pribadi itu menjalani hidupnya. Mereka kan orang yang bilang enak nih kalau ngelihat hidup orang kayaknya enak gitu kan. Tapi kan semua pasti ada perjuangannya dong. Bener dong. Betul. Nah, lu bisa nggak ceritain what's your background sekarang? Lu kalau gue ngeliat ya, lu salah satu orang yang cukup sukses di mata gue. Ya. Nah, sebagai orang tua buat anak-anak lu gitu kan, anak-anak lu sekarang udah ngeliat dedinya kayak hero gitu, things like that kan. Orang kalau nggak diceritain nih perjalanannya gimana, semua segala macam orang nggak tahu nih. Bisa nggak lu ceritain sedikit? Jadi background gue terlahir bukan dari orang yang berkecukupan. Gue juga pernah merasakan susah. Bokap gue nggak sanggup biayain hidup anak-anaknya sampai dia harus titipin ke mertuanya. Oh, gitu. Dan bokap gue pun berhutang budi banyak sama bapak ibunya ibu gue. Gitu. Dulu gue sempet ngerasain saking susahnya naik motor Vespa. Gue nggak akan pernah lupa itu. Berlima di Vespa nganterin sekolah. Topi gue jatuh di jalan di perempatan Gunung Sari yang mau ke Mangga Besar depan Hotel Swiss Bells itu. Topi gue jatuh. Terus gue kayak sedih gitu waktu gue TK karena TK-nya deket rumah nenek gue. Terus bokap bilang udah gak usah sedih katanya, ntar papi beliin lagi yang baru. Jadi gue hidup dari bukan langsung apa-apa ada nggak. Gue sering berjalan. Pernah ngalamin itu juga? Pernah. Dan sampai akhirnya bokap gue bisa berhasil. Gue bersyukur semua itu karena kemurahan Tuhan yang pertama. Yang kedua, saat gue lulus kuliah, gue karena gue bidangnya manajemen perhotelan, tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak tertarik gitu loh mau kerja. Gue pernah sempat kerja di salah satu kafe internasional di Sarinah. Gue pernah kerja sana, tapi gue kayaknya gue nggak bisa kerja gitu. It's not you gitu ya? Kayaknya bukan gue. Sampai memang dari dulu passion gue udah musik. Sampai satu saat kembaran gue dapat kesempatan diajak bergabung sebuah band yang akhirnya mereka punya visi untuk bikin band yang proper, masuk major label. Dari situlah gue. Bandnya apa tuh? Bandnya Senoko. Wah, ya, kebetulan kembaran gue, Tius namanya. Terus dari situ gue memang basicnya dari kecil gue udah selalu diberkahi musik terus sama nyokap gue, karena nyokap gue memang artis, penyanyi. Nyokap penyanyi. Lu asli mana sih? Nyokap gue itu Jawa Manado, bokap gue Chinese. Tapi lu lahir Jakarta? Lahir Jakarta. Berapa saudara lu? Bertiga. 3. Lalu kembar? Nah, yang pertama ada kakak gue cowok, terus habis itu yang kembaran gue, terus gue. Jadi dua kali melahirkan doang, nyokap gue. 2 kali mengandung. 2 kali mengandung. Terus udah singkat cerita, gue geluti bidang musik itu. Dunia industri musik itu. Berat sih dunia musiknya? Berat banget. Jadi gue start bermusik, kerja di industri musik itu dari tahun 2003 sampai akhirnya gue benar-benar berhenti di 2015. 2000. Maksud lu berhenti itu bener-bener like you don't wanna do it anymore atau memang sekarang lagi break kan, gitu? Pertama gue berkecimpung di musik itu, gue memang hobinya suka ngurusin orang, prepare semuanya dari A sampai Z, manage gitu, manage semua. Akhirnya gue memutuskan sama sahabat gue, yuk kita bikin manajemen artis, kita build kantor, bikin perusahaan yang profesional ngurusin artis-artis musik, khusus artis musik.
salah satunya band Senoko itu, dan ada beberapa artis lain. Akhirnya gue kerja di situ, gue bukan jatuh bangun, di situ gue hancur hidup gue. Seberapa hancur sih kok? Waduh, kalau Badung Kalau boleh tahu, kalau Badung udah di atas si Badung. wah oke. Kalau So you just name it lah ya, gue udah Iya, pernah, pokoknya you been semua, there done iya. that lah ya. Sampai akhirnya gue kayak jenuh sendiri. Sampai akhirnya ya pokoknya hidup gue berhasil juga dibilang berhasil, enggak juga enggak, karena artis-artis gue ya masih setengah-setengah lah, belum yang mungkin kelasan Noah atau Dewa 19 yang menjadi patokan keberhasilan di Indonesia. Udah karena gue sampai akhirnya gue putuskan, gue udah nggak bisa lagi setelah gue berkeluarga. Dan waktu itu married tuh tahun berapa? gue married 2010. Setelah 5 tahun itu dari gue menikah 2010 ke 2015, dalam kondisi gue sudah menikah dan mempunyai anak, membesarkan anak, membutuhkan biaya, sampai akhirnya gue kayak kayaknya hidup gue deg-degan terus nih. Karena gue punya prinsip sebagai laki-laki, kalau sudah menikah gue harus tanggung jawab. Itu tugasnya laki-laki. Tugasnya laki-laki itu harus tuh laki-laki itu wajib ya? Wajib itu tanggung jawab, nggak ada ceritanya itu. Walaupun istri kerja, tetap kita sebagai kepala rumah tangga kita harus menafkahi keluarga itu. Sampai akhirnya gue mulai kadang dapat uang kerja, kadang enggak. Karena tuh kalau kerja musik selain kitanya berusaha, tapi kita juga mau nawarin sesuatu tuh harus punya yang baru. Misalnya kayak kalau artisnya nggak bikin karya, berarti nggak ada yang bisa kita tawarin. Oke, so jadi harus punya karya. sesuatu yang fresh, yang fresh. Misalnya gue bisa tawarin ke klien, ke customer ke klien, ada produk baru, ada lagu baru, bla bla bla, bisa ajak kerja sama begini begitu. Kalau nggak ada ya udah, akhirnya lambat laun kan banyak kompetitor, banyak yang sekarang lebih banyak lagi kok. Sekarang lebih gila lagi karena sekarang musik sangat mudah dibuat. Karena seorang bisa bikin musik dan semakin canggih teknologinya, dan semakin orang yang nggak bisa bikin musik, nggak bisa main keyboard, bisa tinggal pencet-pencet aja, lo gambar, lo bisa bikin itu semua. Segampang itu, dan semua proses. Jujur gue hutang budi banyak sama YouTube. So you learn from YouTube juga banyak ya? Banyak karena YouTube itu sangat memberikan informasi sekali gitu. Yang zaman dulu kita mungkin nggak ada sosial media atau nggak ada yang kayak gitu, kita mesti dapetnya dari nonton TV doang. Udah akhirnya balik lagi ke kerjaan. Akhirnya bokap gue nawarin, udah lu kerja aja sama gue, kalau nggak ada kerjaan musik lu ikut gue. Kebetulan gue bantuin bokap ngurusin properti. Bokap gue adalah seorang kontraktor. Yang udah berkecimpung lama banget, udah 40 tahun bokap gue. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Saya nggak cerita sampai pas akhirnya gue nggak enak sama bokap gue gitu. Gue sering, sedangkan tuh kalau gue kerja sama bokap gue yang paling sebenarnya gue tuh paling dibutuhkan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu tuh gue gaji-gajian. Oh, jadi ini ceritanya lu in the meantime lu masih di music tapi masih bantuin bokap. Bareng nih ya, jalannya dua-duanya jalan. Terus sedangkan kalau misalnya gue izin di hari Sabtu, gue gak enak sama bokap kalau keseringan izin. Sedangkan tuh gue diperlukan bokap itu banyakkan hari Sabtu, karena gue mesti bayar tukang yang hampir ratusan orang, dan kita setiap minggu harus bayar mereka. Dan sedangkan bokap gue udah tua gitu, maksudnya kayak butuh bantuan untuk kayak bayar si ini, bayar si itu, atau mungkin ada proyek lain yang bisa jalannya dua. Jadi gue akhirnya gak enak sama bokap. Jadi bokap mungkin lebih ke tanggung jawab kali kok ya, bukan gak enak ya. Maksudnya kalau kayak lu kayaknya gue ada miss something nih gitu. Gue kayaknya tanggung jawab gue ada yang gue gak penuhi nih gitu. Betul, kan. Perasaan yang kayak gitu kali. Perasaan kayak gitu, gue kayak merasa kayak gue serius apa enggak sih nih gitu. Sampai akhirnya gue bilang bokap, gue udah mau berhenti musik total, gue mau fokus ke kerjaan ini, gue mau terusin usaha ini. Udah akhirnya dari 2015 sampai hari ini gue fokus. Gue adalah kontraktor spesialis yang bikin rumah BTN only. Nggak bisa bikin rumah bagus, nggak bisa bikin rumah tingkat, karena memang belum kali kok. Enggak, karena memang tukang gue adalah spesialis yang gitu. Nah, gue nggak punya tukang yang bagus, punya tukang, cuma maksudnya gue bukan bergerak di bidang itu. Lu fokus lah ya. Gue fokus bikin rumah BTN aja. Gitu, terusin bokap lah. Tapi kalau tadi sebelum kita syuting kita ada ngobrol-ngobrol juga, lu di bisnis ini yang sekarang kayak suasana pandemi ini gimana? Still can survive, right? I mean like even hard. Jadi yang seperti gue cerita tadi, gue terakhir kerja itu sebenarnya Lebaran. Jadi memang sekarang proses gue sudah mengalami
semenjak gue ikut serius ke bokap gue udah banyak mengalami fase-fase pergantian kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang perumahan BTN ini. Yang dari tadinya kita serah terima, ini gue udah kelar, gue serah terima ke si developer dan ke si bank, itu tadinya ada pihak ketiga. Sampai gue ngalamin fase juga pihak banknya bikin tim sendiri untuk orang banknya untuk yang periksain rumah-rumah hasil kerjaan gue. Sampai akhirnya dari pihak Kementerian PUPR langsung yang turun. Jadi makin ketat, orang semakin susah untuk bisa akad kredit untuk kredit rumah begitu. Banyak peraturan yang segala macem. Jadi kalau dulu bisa saling kejar mengejar. Kalau misalnya rumahnya udah kelar, jalanan belum, tapi udah bisa diakad. Yang penting progres pekerjaan jalan dan fasum tetap berjalan. Kalau sekarang nggak bisa. Lu semua fasum-fasos, saluran, listrik, rumahnya, jalannya udah beres dulu baru cair. Baru bisa akad. Baru bisa akad. Baru bisa diakad kredit. Nah, proses itu semakin berat gitu. Jadi ya apalagi ada corona, ada segala macem bla bla bla. Ya survive juga sih. Gitu ya sampai sekarang gue bersyukur aja tapi. Nah, ini yang gue mau nanya. Lu sebagai di dalam keluarga ya. You're a father, you're a husband, right? Yes. Yang bisa lu sharing dari pengalaman hidup lu sebagai dua pribadi itu gimana? Kalau gua kan lu tadi punya prinsip ya kayak lu harus ya keluarga is very important. Apa sih yang bisa lu bagi nih ke temen-temen? Kalau gua kan kita semua pernah kecil, pernah mengalami masa kecil yang masing-masing pernah alamin lah, beda-beda. Mungkin di saat dulu bokap gua susah, banyak pikiran, mungkin keras karena mungkin ya intinya gini, apa yang jelek dari bokap gue nggak lakuin itu kan. Itu udah prinsip gue nggak akan lakuin itu kan lu udah ngalamin. Gue udah ngalamin dan menurut gue yang salah satu yang gue lakuin lagi karena mungkin dulu bokap gue fokusnya cuma kerja nggak mikirin anak. Gue memang dari dulu nggak banyak komunikasi sama bokap dan memang mungkin karakter bokap gue yang hidupnya dari susah. Bokap gue memang orang susah sih dulu, jadi makanya mungkin banyak tekanan hidup, banyak survive, banyak berjuang gitu. Jadi mungkin keras gitu, ngerasain kerasnya jalan kaki, naik bus, dari susah bokap gue. Jadi, karena mungkin dia juga begitu, karena mikirin keluarga juga. Betul, dia prioritasin keluarga. Ya, mungkin in the same point juga mungkin dia kayak nggak ngeh gitu ya bahwa anaknya itu sampai kayak begini gitu. Anak-anak itu orang tua kayak gitu. Betul. Udah sibuk kayaknya. Udah terbukti kok dari bokap gue yang kurang perhatian dulu sampai gue sama kakak gue narkoba juga sempat. Oh, lu sempat kena juga? Narkoba juga waktu pas SMP, SMA. Pakai apa lu? Dulu gue tahu. Dulu gue tahu SMP lo. SMP ya? Itu beli tahu itu gara-gara dulu kita mau zaman nyontek itu mau beli hasil air panas. Terus kita nggak dapat hasil kunci jawabannya. Pokoknya singkat cerita, pokoknya bocor bla bla bla. Akhirnya duitnya dikembaliin. Akhirnya gue sama temen gue duit itu udah beli narkoba. Gitu. Dari situ malah masuk ke jurang yang dalam banget. Itu sempet lama kok terikat? Lama. Itu 2 tahun lah. 2 tahun? 2 tahun. Sempet sampai cucau? Oh enggak. Ngedrek aja? Ngedrek aja. Udah singkat cerita, pokoknya gue sekarang yang gue lakuin ke anak gue harus terus berkomunikasi sama anak gue. Gue pingin apa yang gue gak dapet di masa kecil gue kasih ke anak gue. Misalnya contoh, gue nggak pernah tuh punya sharing cerita, "Pah, aku dulu begini-begini, aku lagi suka sama cewek," atau "Pah, aku punya kendala ini ya. di sekolah atau di pertemanan," gitu. Kalau sekarang gue kasih kesempatan itu heart to heart ke anak gue. Banyak yang anak lu, kalau yang boleh tahu nih, anak lu 2 cewek ya? Perempuan anak gue. Dan gue bersyukur banget gue punya perempuan. Karena gue dulu pernah baca satu artikel bahwa di Amerika orang yang punya anak perempuan hidupnya katanya lebih panjang. Lebih seneng katanya. Tapi memang bener ya? Karena gue berpikir gini, kalau misalnya punya cowok makin nanti SMP udah nggak bisa tuh yang kayak dicium-cium gitu, kayak apaan sih gitu. Kalau anak perempuan kan mau sampai dia udah kawin juga masih kita bisa peluk gitu dan lebih caring lah. Umur berapa anak lu? Anak gue umur 10 sama umur 8. Oke. Gitu. Udah mulai ini ya. Udah mau remaja ya bentar lagi ya. Udah mulai mikirin banyak hal kalau gue. Gitu terus suka-suka sama ya wajar lah, maksudnya manusia lah. Dulu kita juga kayak gitu. Terus gimana peranan your wife in your life for you?
Buat lu, Istri gue itu peranannya apa sih? Istri gue tuh terbaik. Ya ada cerita kocak soal istri gue. Kayak gue pertama kali ketemu istri gue, percaya atau enggak, pertama gue face to face ngeliat dia, gue langsung bilang, ini istri gue. Serius? Belum salaman gue, belum tahu namanya. Gara-gara ceritanya gue waktu kerja musik, gue punya kantor. Ada ruangan kantor gue, terus ada ruang tamunya. Terus gue lagi tiba-tiba udah pulang ke rumah, udah mandi, udah makan, udah rebahan, tempat tidur. Tiba-tiba gue kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan apaan, tapi gue bingung ya. Balik ke kantor. Terus gue mikir-mikir, kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan di kantor. Gue balik ke kantor. Sampai di kantor, memang gue harus lewatin ruangannya kakak gue, studionya kakak gue. Dan gue pas lagi itu denger berisik, lagi ada suara getaran-getaran gitu. Gue buka, ada mantan pacar kakak gue dulu, pacar kakak gue yang waktu itu. Ada temen gue tuh numpang duduk gitu. Soalnya sini berisik di telepon. Oh iya nggak apa-apa, lo kenalan aja katanya. Gue buka pintu, dia lagi teleponan. Gue ngeliat dia lihat muka sama gue, langsung gue bilang gitu, ini dia istri gue. Serius lah? Sumpah demi gue nggak bohong. It's crazy man. Gue pacaran 4 tahun istri gue. Istri gue tuh istri gue dari semua cewek yang gue kenal selama gue pacaran atau mungkin waktu menjalani hubungan yang serius, kelebihan istri gue cuma satu. Istri gue satu-satunya cewek yang gue kenal di dalam hidup gue yang support gue dalam Tuhan, yang selalu support gue. Udah doa belum? Mau tidur? Udah tadi makan udah berdoa belum? Kamu udah gereja belum? Kalau yang lain kan yang kayak ntar kita pergi yuk gitu. Ya kayak sangat gitu. Tapi yang satu-satunya support gue dalam Tuhan itu cuma istri gue. Satu-satunya. Dan ada satu hal lagi yang mau gue bagiin ke lo. Ini buat lo di luar sana yang mungkin lo pengen nikah tapi lo bingung apa, lo pengen cari yang pasangan terbaik. Gue punya salah satu solusinya sebenarnya. Gue dulu yang gue lakuin adalah gue tulis di kertas. Ini gue lakuin ke teman gue juga nih yang lagi mau nikah. Untuk mastiin dia bener nggak she's the one. Lo ambil kertas, lo tulis misalnya nama pacar-pacar lo, atau mantan pacar lo, atau yang mungkin lo bisa balikan lagi, atau bagaimana, lo tulis semua. Lo tulis kelebihan dan kekurangannya dia. Gue tulis tuh, misalnya baik, agak beragama, atau orang background keluarga. Jadi kalau menikah itu, sekali lagi gue tekanin, menikah itu bukan 2 orang yang menikah, tapi 2 keluarga yang menikah, 2 budaya. Bener-bener. Bapaknya semua sekarang you have to set mesti terima semua kultur ya. Udah, gue tulis semua. Akhirnya gue jumlah, yang menang istri gue. Pas setelah emang waktu itu listnya ada berapa cewek? Kurang lebih ada 9 waktu itu. Ada 9 cewek. Itu tapi bukan pacar gue semua. Maksudnya ada yang dia pernah dalam hidup lah. Pernah dalam hidup gue. Mungkin gue bisa kontak dia lagi. Kalau dia belum menikah atau belum punya pacar, kali aja gue bisa balikan atau. Ini berguna kalau yang pilihannya banyak ya. Kalau yang pilihannya nggak banyak, masa bikin list? Iya, masa bikin list. Langsung aja. Pokoknya kalau menikah itu menurut gue, kalau lu hati lu udah yakin, lu pasti jalan itu akan terus terbuka. Tapi kalau lu nggak yakin, ada aja hal-hal yang nggak akan terbuka di depan mata lu. Ya ada masalah mundur, ada masalah nggak mau hadapin bareng. Itu yang susah. Betul. Apalagi kalau menurut gue, kalau permasalahan mau menikah itu gara-gara kultur keluarga. Gue soalnya sebelumnya sama istri gue sempet ya serius. Cuma setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue nggak bisa terima kulturnya. Jadi kalau lu nggak bisa nerima kulturnya, walaupun mungkin nanti ke depan lu akan jalanin, tapi percaya atau enggak, pasti itu akan jadi, mempengaruhi lu. Pastilah, pasti dia ungkit, pasti kenal lah gitu. Pasti, apalagi kalau sampai lu menikah beda agama. Waduh, udah banyak temen gue yang ngalamin itu. Padahal dari awal udah gue bilang, nanti mendingan buat keputusan yang benar dari awal gitu. Keluarga inti biasa aja menikah beda agama. Keluarga besar yang nggak terima. Kenapa anak lo kasih nama ini? Kenapa anak lo kasih nama itu? Jadi masalah besar tuh. Jadi masalah besar. Biasalah. Okay, so family is apa ya? Menurut lo the most energetic things yang bisa membuat lo sampai hari ini. Betul. Nah, lo kan juga cinta Tuhan ya. Wah, dalam. Lo melihat gimana sih hidup ini di mata lo sendiri gitu ya, lewat pekerjaan Tuhan yang pernah dibuat dalam hidup lo? Aduh, Tuhan tuh menurut lo baik banget. Dia tuh sosok yang gimana buat lo? Dia baik, Tuhan tuh baik banget, bener-bener. Gue jujur, gue baru bukan bertobat ya, baru akhirnya memutuskan serius. Kayaknya gue harus serius nih. Gue malu ketemu ada satu pendeta, dia pendeta yang dari Muslim pindah ke Kristen. Dia bisa segitu dalamnya tahu tentang Tuhan. Sedangkan gue yang terakhir
sebagai yang ngakunya bilang anak Tuhan Yesus, gue nggak bisa kenal dia di dalam itu. Gue cuma tahu kayak Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Tiap tahun Lu tiap tahu, Natal merayakan kelahiran dia. Tapi gue nggak tahu sedalam itu. Dan jujur gue memang tipikal orang yang kurang suka membaca buku. Gue tuh orangnya suka baca buku. Jadi itu mengefek ke banyak hal. Dari nggak mau baca buku itu. Contoh, lo beli sesuatu elektronik, di situ ada manual guide-nya. Mestinya lo kalau mau tahu alat musik itu kegunaannya bisa begini bisa begitu, lo bisa tahu itu sebenarnya. Apalagi lo bayangin kalau nggak ada YouTube, kan? Kalau nggak ada YouTube, lo harus baca itu. Tapi lo nggak mau baca, akhirnya apa? Lo nggak bisa kembangin itu. Nah itu gue mau balik lagi. Akhirnya gue pas memutuskan gue serius. Oke, bagaimana gue biar bisa tahu tentang Tuhan Yesus? Gue harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Dan gue sangat terkesima banget waktu gue baca Alkitab. Puji Tuhan, gue udah baca Alkitab 4 kali sampai habis, 4 tahun berturut-turut. Sampai hari ini lagi kendor. Gue ngomong aja lagi kendor. Tapi gue udah baca itu dan gue selalu dapat rema-rema baru. Dan kalau gue sistem yang bikin gue menarik supaya baca itu nggak boring, gue bacanya pakai gini caranya. Gue pakai Alkitab audio di handphone, gue colok sini, terus gue baca bukunya. Jadi sambil dengerin di sini sambil baca. Ada ininya, ada adegan. Wah gila, itu bisa kayak sedalam itu. Gue bisa baca Alkitab selama mungkin. Gila itu gue sampai gue bisa tahu karakter Allah Bapa tuh kayak gimana, Tuhan tuh kayak. Aduh, gue seneng banget sih, gue amazed banget gue. Tuhan tuh baik banget. Banyak udah nolong. Gue pernah punya kejadian mobil hilang. Bokap bilang, udah mobil kalau udah hilang di Jakarta udah nggak bakal ada kesempatan lagi bisa balik. Itu udah lah daripada lapor polisi bayar uang tetek bengek. Enggak apa. Doa. Saya percaya tuh mobil balik. Gue cuma nyanyi lagu Haleluya Haleluya itu selama 2 jam atau 3 jam. Haleluya. Gue nyanyi Haleluya. Gue bilang selama bokap gue pergi ngurusin itu ke sono, mau ngurusin mobil. Akhirnya berhenti baru bokap gue datang. Dan mobil itu memang nggak langsung ketemu. Tapi Tuhan baik. Sebenarnya mobil hari itu ketemu. Cuma polisinya nggak langsung lapor ke bokap gue karena mesti identifikasi bla 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 bla. Akhirnya hari Sabtu mobilnya ketemu. Dari hal kecil aja. Nyokap gue sakit nggak bisa bangun. Kita nyanyi bangun. I saw your ini. Gitu. Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik. Oke, kok moto hidup lo apa sih? Sampai sekarang nih, yang lo paling pegang gitu? Kalau di dalam keluarga, gue jujur yang tadi gue bilang, gue akan menjadi ayah yang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak gue, terhadap istri gue. Kalau di pekerjaan, ya gue mau kasih yang terbaik aja. Harus kasih yang terbaik. Give them the best. Give them the best. Baik di pekerjaan, di pelayanan, semuanya. Oke. Nah, kalau yang mau lu ngomong nih, kata-kata yang mungkin sama I don't know your family or anything yang lu sampein. Ya kalau keluarga gue mau terima kasih buat keluarga gue yang selalu support gue, terima gue padanya, yang selalu mengasihi gue, selalu memberkati, ya selalu support. Semuanya support. Thank you. That's the things ya. Kalau keluarga itu waktu support kita jadi kayak ada tujuan hidup, benar. Betul. Kayak like even sometimes ya kayak gue ngadepin sesuatu hal kayaknya aduh gue bisa nggak ya. Cuman ketika lu inget ada sesuatu yang lebih besar di sana, jadi lu berjuang kasih extra effort. Setuju gue. Kadang-kadang bisa aja lu nyerah. Betul. Dan nggak ngerubah semuanya jadi kacau, enggak. Cuman dengan lu tahu ada family support, lu tahu tujuan hidup lu buat keluarga segala macam, itu jadi kayak gue coba lagi deh. Gue sebenarnya sebelum gue mau tambahin sedikit dulu, sebelum gue kerja musik itu sebenarnya gue udah kerja sama bokap gue. Tapi gue gak kuat karena saat itu mungkin umur gue masih 20 tahun umur gue mungkin masih 21 tahun, dimana emosi masih membara-bara, emosian segala macam. Sedangkan menghadapi dunia realita, kerja di lapangan panas-panas, menghadapi segala macam gangguan, preman, tetek bengek, itu gue belum bisa. Gue bawa emosi. Bokap gue diancam pakai golok, pakai lonceng balik. Kamu kalau nggak ambil barang sama saya hancurin di rumah. Gue emosi waktu itu. Kamu siapa? Saya telepon polisi kamu. Bokap gue udah tenang. Jadi lo nggak bisa. Akhirnya sampai gue jenuh,
stop, gue nggak bisa kerja model ini, gue harus kerja sendiri dari bokap, gue nggak bisa yang kekerasan begini. Singkat cerita, gue mulai bantu bokap lagi dari 2010 sampai 2021, dan akhirnya gue baru realize kayak 3 tahun belakangan ini ternyata bokap gue tuh sebenarnya mengajarkan gue dari inti menyerahkan pekerjaan dia ke gue itu adalah sabar. Gue jujur punya tukang ada hampir 200-300 orang. Gue nggak usah datang ke proyek juga, gue kasih tahu gambarnya, kita ngomong sekali gini, jadi tuh rumah. Jadi, cuma bokap gue memang tipikal orang yang mau handle semuanya sendiri, kayak kontrol ke lapangan. Oh iya, to be on the spot ya. Iya, on the spot, yang hadir, sosoknya itu hadir supaya mereka lihat ini yang punya pekerjaan hadir. Jadi kita bisa kontrol. Itu satu. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, bokap gue tuh baru bisa menilai, baru bisa melepaskan pekerjaan itu ke gue, handover ke semuanya 100% gue yang handle. Setelah dia melihat gue bisa melewati ujian itu, kesabaran itu menghadapi preman-preman. Ternyata gue baru sadar gitu loh, kenapa dari so you need the wisdom. Iya, wisdom itu dong. Cara menghadapinya, cara ngomongnya. Ternyata gue baru tahu, oh itu ujian dari bokap gue. Gitu. Gue udah pantas belum nih menghandle. Udah mateng belum nih anak gue buat dilepas gitu. Iya. Kadang-kadang kalau ketemu preman juga kan, ya gue tatoan gini masa ya kali gue takut. Ya bukannya gue so jago, tapi maksud gue how the way you handle itu yang penting, cara lu menanganinya benar. Gitu kan. Ternyata bukan tuh, karena caranya sih. Kalau cara mungkin kita bisa cara dari barbar sampai cara yang halus bisa gitu. Ternyata gue belajar banyak gitu tentang sabar itu yang susah sih. Sabar itu susah. Sabar apalagi itu paling ketika susah. Ada pressure ya, kayak kita nih mungkin teman-teman ya yang hari ini kita udah berbuat baik, udah berbuat bener, ada aja kan yang nyinggung kita segala macam. Ujung-ujungnya sabar. Iya, sabar, masih sabar. Sabar is a simple word tapi ya kan gue lihat ya lu di jualanan lu ngeliat lu kayak banyak orang yang mengecewakan lu. Ya, gue salut gila sih musik. Gue salut lu. It's learning sih kok. Yeah. Learning by doing, karena setelah gua ngelakuin dengan yang marah-marah apa segala macam, efeknya baliknya ke gua. Nggak bagus juga gitu, kayak oh kayaknya gua kalau gua ladenin ujung-ujungnya yang rugi gua nih. Betul. Gitu memang nih ya perjalanan sih, pendewasaannya itu perlu waktu gitu. Betul. Melatih kesabaran. Oke. Well, ini buat episode ini mungkin kita sampai di sini, tapi kita bakal ngobrol lagi nanti di episode berikutnya. Ini seru banget nih. So this guy know how to lu tuh cara mendeskripsikan sesuatu, menurut gue ya skill lu tuh luar biasa sih kok. Ya, nanti kita speak buat the nextnya ya, gimana kita menunggu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe biar program ini, konten ini bisa menginspirasi sahabat semua. Dan thank you banget buat Kodion buat kehadirannya, dan biasanya kita tutup dengan semangat tanpa batas. Oke. Semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Peace. I'm out.